WWE sebenarnya lagi punya tahun yang kuat banget di 2024. Bisnisnya laris, acara live premiumnya keren-keren, dan banyak bintang baru yang muncul dan langsung jadi terkenal. Banyak banget yang bisa dibanggain sama WWE tahun ini. Tapi nggak semua hal itu sempurna dan ada satu acara WWE yang benar-benar nggak memuaskan tahun ini. Friday Night SmackDown. Walaupun punya bintang-bintang besar dan beberapa momen seru, sayangnya makin lama makin kelihatan jadi acara mingguan yang paling membosankan di dunia gulat. Di video ini, kita bakal ngulik kenapa sih SmackDown bisa jatuh ke titik ini. Mulai dari ceritanya yang nggak menarik, pertandingan yang gitu-gitu aja, sampai pembagian divisi yang nggak seimbang. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go! Pertama, kita bahas SmackDown dibandingin sama Raw. Tahun ini, Raw itu panas banget. Setiap minggu, Raw punya cerita yang seru, panjang dan bikin penonton penasaran terus. Pokoknya banyak banget momen-momen yang bikin wajib ditonton. Ada banyak kejadian penting. Sementara itu, SmackDown ya gak ada yang bikin segitu excitednya. Emang ada beberapa momen yang oke, tapi secara keseluruhan, SmackDown kayaknya ketinggalan banget dari segi cerita dan serunya acara. Contohnya aja, waktu menjelang WrestleMania, SmackDown sempat kelihatan beda. Ada storyline menarik kayak Io Sky lawan Bayley yang bikin orang-orang ngomongin, juga LA Knight versus AJ Styles yang walaupun pendek tapi cukup fresh. Tapi bahkan storyline terbesar tahun ini, tentang The Rock, Roman Reigns, dan Cody Rhodes, juga banyak bagiannya ada di Raw. Banyak momen penting malah justru ada di Raw, dan itu bikin SmackDown berasa kayak cuma pelengkap. Nah, setelah WrestleMania, cerita utamanya di SmackDown berfokus ke The Bloodline. Awalnya emang cukup ngejutin, apalagi dengan masuknya anggota baru tapi terus berasa kayak gitu-gitu aja. Solo Sikoa diharapkan jadi bintang utama tapi nyatanya dia nggak begitu nyambung sama fans. Dan dengan Roman Reigns yang sekarang udah jadwalnya nggak full time, kehadirannya bener-bener ngangenin. Fans udah nungguin Roman balik berbulan-bulan tapi segmen The Bloodline yang diulang-ulang bikin capek nontonnya. Cody Rhodes yang sekarang pegang gelar Undisputed WWE title juga dapat storyline yang pendek-pendek dan mudah ditebak, kayak lawan AJ Styles dan Logan Paul. Makanya SmackDown kerasa nggak terarah dan ceritanya nggak nyambung kayak Raw yang konsisten banget sepanjang tahun. Masalah kedua, kualitas pertandingan di SmackDown tahun ini juga kurang banget. Sepanjang 2024, susah banget buat nemuin pertandingan yang bisa jadi contender match of the week, apalagi match of the year. Emang ada sih beberapa pertandingan yang lumayan kayak Andrade lawan Carmelo Hayes atau beberapa match AJ Styles di awal tahun. Tapi momen-momen kayak gini dikit banget. Beda sama Raw yang sering banget dapat pujian karena pertandingan panjang dan intens yang bikin penonton seneng. Di SmackDown malah kebalikannya. Salah satu alasannya, waktu buat pertandingan di SmackDown emang terbatas. Di acara mingguan WWE, biasanya penuh banget sama wawancara, video package, iklan, dan promo. Jadinya waktu buat pertandingan beneran gak banyak. Pertandingan di SmackDown seringkali kerasa buru-buru dan cepet banget selesai. Jadinya gak sempat bikin kesan. Padahal kalau dibandingin sama acara lain kayak AEW atau NJPW, mereka sering ngasih lebih banyak waktu buat pertandingan dan fokus ke aspek atletis dari gulat. Di Raw, penekanan di kualitas pertandingan udah berhasil banget bikin acara jadi lebih menarik. Tapi di SmackDown masih belum ngikutin formula yang sama. Masalah besar lainnya di SmackDown adalah pembagian divisinya. Divisi main event udah terasa stagnan banget dengan bintang yang itu-itu aja. Cody Rhodes, Randy Orton, Kevin Owens, dan Solo Sikoa. Nama-nama ini emang besar tapi karena mereka terus yang dirotasi, lama-lama jadi mudah ditebak dan kurang seru. Kayak SmackDown tuh kehabisan ide buat ngenalin rival baru atau naikin talenta lain ke level main event. Di divisi wanita juga kurang banget bintangnya dan cerita yang seru. Nama-nama besar saat ini ada Bayley yang sayangnya masa juara WWE Women's Championship-nya waktu itu nggak begitu greget, Nia Jax yang sering banget bikin fans debat, dan ada talenta baru kayak Tiffany Stratton yang belum punya waktu buat benar-benar bikin impact. Lalu ada Jade Cargill dan Bianca Belair yang ada di divisi tag team, tapi belakangan ini nggak terlibat dalam cerita yang menarik. Kalau dibandingin sama divisi wanita di Raw, roster wanita SmackDown kayaknya kurang dimanfaatkan dan gak terarah. Divisi tag team di SmackDown sebenarnya punya banyak bakat, tapi fans juga kurang terlibat sama mereka. Tim-tim kayak DIY, Street Profits, dan Pretty Deadly sebenarnya berpotensi, tapi tanpa storyline yang kuat, mereka juga kurang nyambung sama penonton. Di mid-card,
Situasinya nggak jelek-jelek banget sih, tapi tetap kekurangan kedalaman roster. Sering banget kita lihat rematch, perkembangan cerita yang nggak jelas, dan kesannya kayak balik ke Raw yang monoton waktu era Vince McMahon. Walaupun nggak separah itu, kualitas SmackDown dibandingin sama acara gulat lain tuh kerasa banget bedanya. Jadi, apa yang bisa WWE lakuin buat perbaiki SmackDown? Pertama-tama, mereka bisa coba buat ngenalin talenta baru atau sering-sering ngasih variasi cerita biar acara nggak berasa repetitif. Mungkin juga bisa coba cerita yang lebih panjang dan lebih banyak waktu buat pertandingan supaya acaranya lebih dinamis. Setiap divisi di SmackDown butuh penataan ulang, lebih banyak rival baru dan penggunaan yang lebih baik dari divisi wanita pastinya bakal bawa perubahan besar. WWE bisa coba fokus ke bintang yang belakangan ini kurang ditonjolkan, atau bisa juga tarik talenta dari NXT buat kasih semangat baru ke roster. WWE juga mungkin perlu coba ganti format SmackDown, mungkin bikin acaranya beda dari Raw dalam hal tempo, variasi pertandingan, dan struktur segmen bisa bikin SmackDown lebih stand out. SmackDown tuh punya sejarah panjang sebagai salah satu acara unggulan WWE, dan kalau mereka mau, SmackDown bisa banget jadi tontonan wajib lagi. Kesimpulannya, SmackDown udah turun kualitas sepanjang tahun 2024, tapi sebenarnya masih ada peluang buat bangkit lagi, dengan fokus ke cerita yang lebih seru, pertandingan yang lebih berkualitas, dan struktur divisi yang lebih kuat. WWE bisa bawa SmackDown balik ke masa kejayaannya. Gimana menurut kalian? SmackDown masih bisa bangkit atau udah kehilangan sentuhan aja? Atau cuma emang karena ditinggal Roman Reigns? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we're playing con Nico.